Dan berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku sering melakukan ritual mistis. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Inta. Selamat malam Bu Inta. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Malam ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya sendiri. Mudah-mudahan berguna buat rekan-rekan yang lain dan memberikan pesan buat mereka semua. Soal apa itu? Pengalaman yang saya lakukan selama ini mengenai pesugihan. Anda melakukan pesugihan? Saya sendiri pelakunya. Oke, itu seperti perjanjian dengan makhluk gaib? Betul. Perjanjian seperti apa yang Anda lakukan? Saya selama ini melakukan pesugihan dengan opsi GM, yang istilah jual musuh, dan sebagai tumbalnya adalah yang kita anggap sebagai musuh. Jadi Anda menjual musuh Anda untuk ditumbalkan? Betul. Sudah banyak korbannya? Kalau korban belum pernah, cuma saya pernah melakukannya dan melakukan sendiri ritual di daerah. Seperti apa ritual? Itu ritual saya lakukan di sebuah gua, dan gua tersebut mungkin kira-kira diameter cuma 1 meter. Saya masuknya juga dalam keadaan merangkak, bahkan perjalanan dari bawah sampai ke atas gunung itu sekitar 7 jam. Oke. Saya lakukan setelah jam 9 malam. Apa yang Anda dapat dari situ? Kalau untuk masalah apa yang saya lakukan, pesugihan, uang ataupun apa-apa tidak dapat, cuma saya mendapatkan sebuah barang. Karena ritual tersebut saya lakukan jam 9 malam dengan berupa sesajen komplit dan panggilannya juga jelas. Yang saya panggil di sono namanya. Siap, itu dapat nama itu dari mana? Itu dari kuncen tersendiri. Oh, ada yang memberitahu Anda untuk memanggil nama itu? Betul. Dan panggilannya Maruta, Maruti, Mayiti. Apa artinya itu? Saya sendiri juga kurang paham, cuma itu yang saya harus lakukan sesuai arahan kuncen tersebut. Dan benar datang? Pertama yang saya lihat, sebuah ular. Oke. Terakhir, setelah godaan-godaan datang, yang datang silih berganti, semua rata-rata makhluk binatang, tapi di luar nalar. Contoh seperti ular, bukan bersisit, tapi berlumut. Terus ulat, bukan berbentuk ulat kecil, tapi seperti kereta sebesarnya. Itu mereka hanya menguji keberanian saya di situ. Dan ada lawan itu? Saya tetap duduk karena dengan satu tujuan saya harus berhasil pulang bawa uang. Lalu itu kemudian tujuan. Berhasil? Setelah semua datang godaan tersebut, datanglah Ibu. Dia memanggil saya, ada perlu apa Anda ke sini? Bentuknya seperti apa, Bu? Pertama datang angin, pertama suara. Kedua angin kenceng, setelah angin kenceng gerimis rintik-rintik. Setelah saya jawab barulah ngewujud seorang nenek-nenek persis sebelah kanan, persis dekat sesajen yang saya siapkan. Oke, setelah itu tiba-tiba muncul? Betul. Itu berarti wujudnya ada? Wujud ada. Sebuah nenek-nenek. Dan yang tadi yang ular ini itu, yang godaan-godaan itu juga wujudnya ada? Ada. Oke, setelah Anda bertemu dengan nenek itu, apa yang Anda minta? Dia nanya, ada perlu apa? Cuma dia pakai bahasa Sunda, tapi saya tetap bahasa Indonesia. Ada perlu apa Anda ke sini? Saya utarakan maksud saya. Saya pengen uang sebanyak-banyaknya seperti ini. Terus akhirnya nenek itu jawab, apa yang kamu inginkan saya akan turutin. Uang udah ngewujud di depan mata. Tapi ternyata yang diminta tumbalnya bukan yang saya tujukan. Tapi minta anak saya yang paling kecil. Yang kamu tunjukkan itu siapa, Bu? Itu musuh saya sendiri.
Tapi yang diminta malah anak kan? Malah anak saya sendiri, yang paling kecil. Lalu? Dari situlah saya, tanpa saya sadari, saya meneteskan air mata, akhirnya gelap gulita dan semua yang saya lihat uang tersebut nggak ada, bahkan nenek itu pun udah pergi menghilang. Anak Anda gimana kabarnya? Alhamdulillah sampai sekarang tetap sehat walafiat. Oke, tujuan Anda datang malam hari ini untuk apa, Bu Inta? Tujuan saya datang ke sini, saya ingin ngasih pesan buat orang-orang yang mungkin punya masalah keuangan ataupun masalah perekonomian segala sesuatunya. Saya ingin menegaskan buat mereka untuk mencari jalur instan pesugihan itu bukan jalan yang tepat. Oke, dan sebaiknya nanti Ibu cerita langsung semuanya kepada sahabat kami. Betul. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Inta tinggal di rumah bernomor 8. Dia terlahir tanggal 21 September 1977. Sosok yang berbakat dalam berbagai hal, namun dia tidak mampu menggali bakatnya sendiri. Banyak sekali ritual mistis yang ia jalani, tapi kelembutan hatinya membuat semua tujuannya semua berakhir dengan kegagalan. Saya melihat di dalam pikiran saya, Inta banyak sekali arwah-arwah gentayangan yang ingin mengusiknya. Ya, selamat malam Selamat semuanya. malam, Roy. Silakan duduk. Inta, 21/9/1977 dengan nomor rumah 8. Inta pernah melakukan pesugihan, datang ke sebuah goa, lalu kemudian seperti bertapa di sana, ada sosok nenek-nenek yang waktu itu diminta untuk bisa memberikan uang banyak kepada Anda, tapi diminta anak Anda sebagai tumbal. Dan Anda tidak menyerahkan. Dan akhirnya hilang. Dan sampai sekarang, tapi kadang-kadang suka ada kejadian yang di luar nalar. Dan kita mau tahu jawabannya itu sebenarnya apa. Serem deh, saya lihat nenek-nenek itu datang hari ini. Nenek-nenek yang di goa itu, Roy? Iya, tapi itu sudah lama tidak terhubung koneksi antara Ibu Inta dengan nenek-nenek tersebut, bukan? Betul. Tapi kok dia ada... Saya ngelihat ada gambaran-gambaran di kepala saya. Nenek-nenek ini tuh sadis gitu. Energinya beda. Dia mengikuti ke manapun Inta pergi kah? Atau selesai di goa itu aja, Roy? Kalau saya lihatnya kok dia dipantau kemanapun Ibu Inta pergi, itu selalu dipantau kemana-mana. Artinya dia bisa muncul sendiri tanpa kita ketahui. Tanpa kita ketahui, kita tiba-tiba langsung, kok ini bukan Ibu Inta lagi ya? Saat dia muncul apa yang terjadi, Roy? Kerasukan dan dikendalikan pikirannya oleh nenek-nenek ini. Apa mungkin nenek-neneknya mengincar anaknya juga? Sebenarnya juga iya, tapi ini nenek-nenek ini kenapa bisa nempel terus ya? Jangan-jangan Ibu Inta ini ada melakukan perjanjian gaib ya? Sudah terjadi belum perjanjiannya? Belum. Tapi kok ada dealing-dealingan dan akhirnya terjadi? Apa mungkin karena waktu itu sudah terucap niatnya, akhirnya diikutin terus? Mungkin nggak sampai benar-benar terjadi gitu, tumbalnya. Yang musuh Anda sendiri gimana sekarang? Masih Baik-baik aja? Baik-baik saja. Tuh, mukanya marah, dendam, Kayak bengis kejam. bengis, kejam, dan menyebalkan. Saya melihat ada
di tubuh Mbak Inta, Ibu Inta, ada ritual yang hampir berhasil sebenarnya pada waktu itu ya? Betul banget. Soalnya nenek ini udah muncul Roy waktu itu. Betul. Udah dipanggil dan datang. Iya. Tapi begitu minta anaknya nggak dikasih. Nggak dikasih karena nggak tega, saya lihatnya. Sering nggak ritual itu dilakukan? Kalau ritual di guha tersebut cuma 1 kali. Satu Cuma kali dan- saya pernah melakukan di tempat lain dengan tujuan yang sama. Seperti apa bentuk ritualnya? Ya sama, cuma beda tempat. Oh jadi sering manggil, tapi pada saat di goa itulah sosok ini muncul. Betul. Saya ngelihat tangannya tuh sampai ke bawah-bawah gitu, napakin tangannya kayak merangkak seperti itu. Dan dia merangkak. Jalan di bawah pakai Jalan tangan ke bawah gitu. pakai tangannya. Jalan ke bawah pakai tangannya. Ini nenek-neneknya kok saya lihat ada di sekeliling kita ya. 1, 2, 3, 4. Ada di sebelah mana? Roy? Masih ngikutin Ibu Inta terus? Masih ikutin Ibu Inta terus nih di sini.